Di mana aku mengadu ini? Kenapa Bu? Kenapa? Bolehnya puasa masih bisa ditahan. Woi, sing bengok beras lara. Sekarang ada beberapa dusun ada perubahan sedikit, yaitu tentang peraturan daerah desa masing-masing, yaitu tentang peternakan. Nah, jadi masyarakat ini memang dihimbaukan agar sapinya tidak dilepas karena sapi ini ya sangat meresahkan kepada warga yang lainnya, yaitu mengganggu dari jalan dan mengganggu aktivitas manusia dan juga mengganggu di bidang pertanian dan di bidang perkebunan. Nah, kalau untuk ada perubahannya, saya sangat setuju sekali untuk masalah perubahan ini, karena menurut saya itu sangat bagus. Karena kita untuk menciptakan masyarakat ini agar mereka benar-benar betul mengenai tentang bagaimana tata cara untuk beternak itu dengan yang baik dan benar. Sebelumnya video yang saya bahas, sudah saya bahaskan yang kemarin. Jadi keuntungannya di sini banyak ya untuk pada masyarakat, terutama dari tingkat kenyamanan, ya, kenyamanan terhadap hewan ternak itu sendiri. Bahkan beberapa desa saat ini ada yang sudah menjalani 1 tahun bahkan sampai 2 tahun, yaitu mengikuti peraturan pemerintah desa ya untuk pengamanan sapi bebas liarkan. Jadi saya sangat setuju sekali kalau program ini. Tapi kalau untuk menjalani program seperti ini, seharusnya kita harus juga ada dapat bimbingan langsung dari dinas peternakan, yaitu dari penyuluhan setiap daerahnya masing-masing. Itulah menurut saya. Untuk saat ini kalau masalah berkelanjutannya, yaitu untuk peraturan pemerintah desa tentang sapi dilarang bebas liarkan, kalau pengamatan saya sampai saat ini belum ada untuk kelanjutannya seperti apa nanti masyarakat yang benar-benar betul-betul sudah mengikuti peraturan dari pemerintah desa nanti. Nah, nanti saya tinjau kembali jika ada perubahannya, ada maksud dan tujuannya seperti apa nanti. Ini saya melihat dari perkebunan masyarakat, kelihatannya mereka secara mandiri ya, tidak ada perhatian khusus dari pemerintah. Entah kalau dari daerah lain gitu, desa lain kalau ada ya pemerintah atau dari dinas memperhatikan masalah perkebunan. Sebenarnya gini, kalau masalah perkebunan itu kan ada pemuliaan dan pemupukan, ada bimbingan-bimbingan teknis lainnya, cara pengolahan lahan, cara pengolahan tanah, cara pemupukan gitu kan. Jadi sampai saat ini kalau saya perhatikan memang tidak ada perhatian khusus untuk masyarakat kecil, tentunya di Kecamatan Tanas Penggalitas, masalah perkebunan. Itu menurut selama ini yang saya lihat gitu. Kedepannya lebih bagus ya kalau ada pemerintah, ya lebih bagus lagi kalau pemerintah desa, pemerintah di tingkat kabupaten itu memang harus ada jalinan hubungan terhadap warga atau masyarakat desa setempat agar mereka itu benar-benar butuh untuk informasi, mencari ilmu. Bahkan kalau ada penyuluh dari perkebunan, kirim saja setiap daerah masing-masing di desa masing-masing gitu. Jadi harapan saya untuk kedepannya, ayo pemerintah kabupaten harap segera temui masyarakat di daerah masing-masing ya. Harus kita mengayomi mereka, harus kita mengasih edukasi mereka, harus kasih support mereka agar mereka bangkit dari ekonomi keterpurukan, agar mereka bisa termasuk dibilang perkebunan sukses gitu. Maka jika mereka sudah sukses dari perkebunan nanti, maka disebutlah rakyat bisa mencapai kesejahteraan. Kan itu tujuannya. Itu menurut pandangan saya. Himbauan saya agar pemerintah lebih
mengayomi masyarakat agar masyarakat merasa terbantu, merasa terbimbing ya. Jadi pesan saya seperti itu aja. Kalau pertanian sawah, aku rasa setiap daerah masing-masing mungkin sudah sudah terrealisasi semua ya. Baik itu dari teknologi, pemupukan atau pengobatan terhadap hama itu terrealisasi semua. Namun di sini sangat disayangkan ada oknum-oknum pertanian yang panitia dan ketua panitia itu, misalnya contoh salah satu memegang dari teknologi traktor pencangkul sawah, itu biasanya mereka membuat tarif berjenjang itu mahal. Nah, bahkan ada sampai 45.000. Di sini masyarakat kebingungan untuk membayarnya. Kadang masyarakat di sini itu kan ekonomi kan rata-rata kelas bawah. Jadi mereka ketika dia membayar sekian puluhan ribu, mending dia mencangkul sendiri. Itu masalah mencangkul, belum lagi mencincang, belum lagi menggabai sawah itu kan perairannya sebelum ditanam gitu. Jadi masyarakat ini memang betul-betul merasa tidak nyaman jadinya. Walaupun itu udah diturunkan semua mesin-mesin dari pemerintah, namun di sini hal yang di lapangan tidak tidak tercicipi oleh masyarakat yang miskin tadi. Nah, sementara maksud pemerintah menurunkan mesin itu untuk membantu keringanan masyarakat-masyarakat yang kecil gitu. Namun fakta di lapangan tidak ketemu seperti itu. Jadi orang-orang yang berduit aja yang bisa bertani sawah ini lebih luas, sementara yang miskin ini tidak kuat ya, berpaling sejenjang, 2 jenjang, 3 jenjang. Namun dia mau mencangkul itu kan butuh uang juga. Kalau 3 jenjang dikali 45.000 itu berapa duitnya? Daripada dia membayar itu, enak dia membeli beras. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi untuk kedepannya lebih baik penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan enak turun ke lapangan langsung, lihat kondisi dan fakta apa yang pernah terjadi, dan diakumulasi semua data, dibimbing semua masyarakat itu agar masyarakat ini lebih sejahtera dan lebih baik, lebih sukses, lebih maju pertanian Kabupaten Bungo. Itu maksud tujuan saya. Oke teman-teman, hanya batas ini saja perjumpaan kita. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya ucap, saya minta ribuan terima kasih dan ribuan minta maaf. Jangan lupa tetap selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share ke media sosial kalian agar yang lain dapat informasi ini, bahkan jika perlu informasi ini sampai ke pemerintah. Saya sangat berharap sekali. Ini saya mewakili masyarakat di Kabupaten Bungo. Saya ucap sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.